Rexus Thunderfox HX25. Headset ini paling banyak di request untuk gua review. Apa sih yang menarik dari headset ini? Bagaimana performa, kualitas suara dari Thunderfox HX25? Nah, buat kalian yang penasaran, jangan dulu di skip videonya, ditonton dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang baru pertama kali singgah ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video menarik dari gua yang biasanya gua upload 2 kali dalam seminggu. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja videonya, namun sebelumnya kita intro dulu. Nah, itu tadi video unboxing dari Thunderfox HX25, dan kesan pertama yang gue dapatkan untuk headset ini adalah Rexus benar-benar ingin menampilkan kesan premium dari produk ini, terlihat dari packingannya yang benar-benar sangat niat diberikan oleh Rexus. Dan ya, buat kalian yang ingin nanya apakah headset ini udah support multi-platform, yang gue jawab adalah ya, karena dari packingannya Rexus sudah memberikan langsung audio splitter. Jadi kalau ingin digunakan ke PC, audio splitternya wajib digunakan. Sedangkan kalau ingin digunakan ke smartphone ataupun laptop yang cuma punya satu colokan aja, ini nggak perlu lagi digunakan, langsung aja dicolok dan headsetnya udah siap digunakan. Nah, sebelum gua lanjut lebih jauh untuk membahas Thunderfox HX25, perlu gua sampaikan dulu informasi tambahan mengenai Rexus Thunderfox HX25. Spesifikasi teknis yang digunakan oleh Rexus ke headset ini adalah driver berdiameter 50 mm dengan sensitivitas driver ada di angka 116 desibel. Untuk tahanannya ada di angka 32 ohm dengan rentang frekuensi di angka 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk mikrofonnya sendiri ini memiliki pola tangkapan omnidireksional dan panjang kabel dari headset ini ada di angka 2,2 meter. Poin berikutnya yang ingin gue bahas adalah bahasa desain dari headset ini. Thunderfox HX25 menggunakan desain headset over-ear dengan retractable headband dan adjustable angle ear cup. Jadi headbandnya ini bisa ditarik untuk menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian yang menggunakan. Kemudian untuk ear cup-nya sendiri ini juga bisa berputar menyesuaikan dengan posisi telinga atau bentuk kepala kalian. Nah, pada bagian kabel ini diberikan dongle untuk mute mikrofon dan pengaturan volume dari headsetnya. Nah, untuk desain dari headset ini, pada bagian ear cup luar ini diberikan aksen logo robot dari Rexusnya sendiri. Sedangkan untuk pada sisi atas, untuk headbandnya sendiri, ini diberikan emboss pada bagian synthetic leathernya dengan tulisan Rexus. Sedangkan untuk mikrofonnya, Rexus memberikan desain mikrofon yang udah detachable. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan headset ini untuk mendengarkan musik atau nonton film aja, mikrofonnya bisa dicopot. Dan kalau untuk penggunaan in-game ataupun Discord chat ataupun online meeting, mikrofonnya ini bisa teman-teman pasang aja dan langsung siap digunakan. Untuk mikrofonnya juga ini memiliki konektor yang fleksibel, jadi bisa disesuaikan dengan posisi yang kalian inginkan saat digunakan. Poin berikutnya adalah build quality. Thunderfox HX25 memiliki bahan dominan plastik, khususnya pada bagian housing untuk ear cup-nya. Tapi plastik yang diberikan menurut gua ini terbilang udah cukup tebal, karena saat diketuk ini nggak punya kesan plastik yang tipis ya. Sedangkan untuk pada bagian bahan yang menopang ear cup ataupun headbandnya sendiri, ini diberikan bahan metal yang terlihat pada bagian sisi luar ini. Bahan yang diberikan ini pun menurut gua udah cukup kokoh dan nggak ada kesan yang murah sama sekali untuk Thunderfox HX25. Ear cup dan headbandnya Rexus memberikan bahan yang membungkusnya dengan bahan synthetic leather yang menurut gua udah terbilang halus, nyaman banget untuk digunakan. Untuk ear cup-nya sendiri pun ini diberikan bahan memory foam yang terbilang sangat lembut waktu digunakan. Gua sama sekali nggak ada kesan sakit pada bagian telinga. Dan menurut gue ini udah cukup nyaman walaupun digunakan dalam waktu yang cukup lama ya. Untuk kabelnya sendiri ini Rexus juga memberikan bahan yang udah dibungkus dengan nylon braided
dan sama sekali nggak kaku. Untuk kabelnya sendiri menurut gue udah terbilang cukup kokoh selama penggunaan kalian nggak terlalu barbar. Poin berikutnya adalah sound quality dari Thunderfox HX25. Setelah pengetesan gue, headset ini cenderung memiliki karakter suara yang terbilang udah cukup flat, walaupun lumayan dominan pada bagian bassnya atau low-nya. Tapi frekuensi low-nya ini nggak menutup frekuensi middle dan high-nya. Frekuensi middle dan high-nya ini terbilang udah cukup flat, sementara untuk digunakan waktu bermain game, headset ini memiliki suara yang cukup detail untuk membedakan arah suara dari kiri, kanan, depan, maupun belakang. Tapi digunakan untuk nonton film ataupun mendengarkan musik, mungkin bisa disetel equalizer-nya biar mendapatkan karakter suara yang sesuai dengan keinginan kalian. Karena menurut gue pribadi, frekuensi dari low-nya ini cenderung lebih dominan dibandingkan kedua frekuensi lainnya. Dan untuk lebih jelas bagaimana karakter suara dari Thunderfox HX25, di sini gue coba tampilkan ilustrasi karakter suara dari Thunderfox HX25 lewat grafik equalizer biar teman-teman bisa lebih paham penjelasan gue mengenai karakter suara dari headset ini. Untuk soundstage-nya sendiri menurut gue walaupun headset ini masih stereo belum 7.1, tapi soundstage-nya menurut gue udah cukup luas dan gak berlebihan. Jadi menurut gue ini pas banget untuk digunakan waktu bermain game. Berikutnya untuk kualitas suara dari mikrofon Thunderfox HX25, biar lebih jelas gue akan coba demonstrasikan dan bisa kalian dengar sendiri. Oke, agar lebih jelas bagaimana menjelaskan kualitas suara dari mikrofon Thunderfox HX25. Ini adalah kualitas suara dari mikrofon Rexus Thunderfox HX25. Test mic 12, test mic 123. Pa, pa, ba, ba, fa, fa. Silakan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas suara dari Thunderfox HX25. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue suka dengan kualitas suara dari mikrofonnya. Menurut gue udah terbilang natural dan kompresi dari suara mikrofonnya menurut gue udah minim banget ya. Dan sekalian kalian bisa lihat bagaimana tampilan dari Thunderfox HX25 saat digunakan. Untuk clampingnya gue suka dan untuk tampilannya juga gue suka. Ini adalah kualitas suara dari mikrofon Thunderfox HX25. Test mic 123, test mic 123. Untuk experience gue terhadap Thunderfox HX25 setelah gue coba, kesan yang gue dapatkan adalah sangat-sangat nyaman. Untuk memory foamnya, baik synthetic leather yang membungkus memory foamnya ini saat digunakan nggak ada komplain sama sekali dari gua. Yang gua dapatkan hanyalah kesan nyaman waktu menggunakannya. Sementara untuk karakter suaranya sendiri, menurut gua juga nggak ada komplain. Begitu pula dengan kualitas suara dari mikrofonnya seperti yang teman-teman udah dengar sendiri. Suara dari drivernya maupun mikrofonnya ini udah cukup natural. Jadi untuk harga saat ini, di mana Rexus saat ini sedang diskon di official store-nya dengan harga 295.000, headset ini menurut gue udah sangat-sangat worth it terhadap harga maupun kualitas yang ditawarkan. Dan buat teman-teman yang ingin beli Thunderfox HX25, bisa cek kolom deskripsi di bawah, gue udah taruh link pembeliannya, bisa buruan klik karena saat ini lagi diskon. Jangan sampai ketinggalan diskonnya. Dan kesimpulan gue mengenai Thunderfox HX25 adalah, sekali lagi, ini bisa berbeda karena selera kita bisa berbeda-beda satu sama lain. Tapi kalau kalian penasaran untuk pendapat gue mengenai headset ini sangat gue rekomendasikan untuk harganya saat ini yaitu 295.000. Headset ini sangat-sangat worth it. Dan gue harap buat kalian yang merequest untuk gue review headset ini, gue harap video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian mengenai Thunderfox HX25. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, karena penjelasan gue nggak begitu jelas di video ini, bisa kalian lempar pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Gue akan coba jawab sebisa gue. Atau kalau kalian ingin pertanyaan yang lebih detail, bisa join live stream biar kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Sekali lagi, kalau misalnya kalian suka video ini, tolong jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol juga subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video yang biasanya gue upload 2 kali dalam seminggu. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Gue harap video ini bisa menjadi bahan yang bermanfaat bagi kalian, bisa menjadi informasi yang berguna bagi kalian. Dan sampai jumpa di video yang akan datang. Thank you and bye.